Tidak perlu mengkondisikan kebahagiaan kita dengan apa yang ingin kita miliki. Pertanyaan yang menggerogoti kita terus-menerus, kapan bahagianya? Bahagia model ini baru akan terjadi di masa depan. Kita harus bahagia sekarang, di sini, di tempat ini, dengan apa yang ada saat ini. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Izinkanlah saya membagi permenungan saya pada hari ini. Cinta itu sejarah. Cinta itu kenangan. Hal ini berawal dari doa litani kehadiran Allah. Setelah doa litani ini, saya mengalami dan merasakan bahwa yang hadir bukan hanya Tuhan dan hadiratnya, tapi juga semua orang yang pernah ada, hidup, hadir bersama saya di waktu-waktu lampau. Tuhan mengizinkan saya secara sadar menyaksikan waktu berlalu. Peristiwa berlalu, keadaan berlalu, orang-orang tertentu pun berlalu, rasa pun berlalu. Kemudian saya berkata, Tuhan, banyak di antara kami manusia mencoba dan berusaha untuk menghapus semua kenangan-kenangan di masa lalu, lebih-lebih kenangan-kenangan yang pahit. Secara pribadi, saya mencoba mengabaikan dan melupakan segala sesuatu yang menjadi pengalaman buruk dengan harapan yang terpatri dalam jiwa saya agar saya dapat membuka lembaran baru, langkah yang baru, harapan baru, semangat yang baru. Namun, rasa-rasanya ini sangat idealis. Dalam praktek, saya berusaha melupakan beberapa pengalaman yang buruk. Tapi, yang terjadi adalah saya mengingatnya lebih kuat. Saya mencoba mengabaikan, tetapi yang terjadi adalah saya mendaftar ulang pengalaman-pengalaman pahit di masa lampau dalam ingatanku. Saya mencoba untuk tidak lagi fokus pada yang lalu, tetapi yang terjadi, saya justru mengingatnya. Ketika saya mencoba merasakan rasa itu kembali, rasa pahit, rasa tidak nyaman, trauma, terluka, yang ada hanyalah kenangan. Rasa itu tidak ada lagi. Wah, saya terkejut. Karena Tuhan telah memberi saya hati baru. Ini pasti hadiah Tuhan, pikirku dalam hati. Saat Yesus naik ke surga yang kita rayakan kemarin, saya diberi hati yang baru. Bagaimana hal itu dapat kulukiskan? Kalau Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 8. Di sana tertulis, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku,
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dengan semangat Paulus yang sama, dengan semangat imannya yang sama, saya berkata dalam hati, Tuhan, semua yang hadir dan terjadi dalam hidupku adalah sejarah cinta Tuhan pada saya. Semua yang terjadi dahulu menjadi kenangan cinta Tuhan. Semua itu tinggal sejarah dan tinggal kenangan. Yang ada dan lebih besar hanyalah Tuhan dan karya-karya Tuhan yang ajaib. Sehingga saya dapat berkata, siapa yang menolakku, itu karena cinta. Siapapun yang tidak mendengarkanku, itu karena cinta. Siapa yang berpaling daripadaku adalah cinta. Siapapun yang berkata-kata buruk padaku adalah cinta. Siapa yang tidak bersamaku adalah cinta. Segala sesuatu yang sudah berlalu itu sebagai sebuah kenangan cinta, sebuah sejarah cinta Tuhan kepada saya, juga kepada kita semua. Secara manusiawi, kita merasa pahit, sakit, terluka, dan menjadi trauma. Namun, bila waktu Tuhan tiba, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam jiwa kita, dan kita akan memiliki sebuah cara pandang yang beda, cara pandang yang baru, juga rasa yang baru, bahwa semua yang di belakang tidak hanya sampah seperti yang dikatakan Santo Paulus, tetapi bahwa sesuatu dan segalanya yang telah hadir dan terjadi di masa lampau adalah sejarah dan kenangan cinta dari Tuhan untuk kita. Itu tidak mudah, itu tidak gampang. Satu kata kunci yang harus selalu menjadi pegangan kita adalah Allah adalah kasih. Allah tidak pernah mencelakai kita. Semua adalah proses cinta Allah. Kenyataan yang ada saat ini adalah saya bahagia. Anda sekalian bahagia, kita bahagia. Tuhan, inilah bukti bahwa Tuhan tidak salah pilih kita. Tuhan tidak keliru proses kita. Tuhan hanya menghajar orang-orang yang dikasihinya untuk menjadi seperti yang Dia inginkan, untuk tetap ada dalam rancangannya. Untuk semua orang dan semua saudara dan sahabat yang telah ada, hadir, hidup bersama saya sejak dulu kala hingga sekarang ini, saya mau berdoa seperti doa Yesus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dan peliharalah saya, serta peliharalah kami semua dalam nama-Mu. Jagalah mereka dan saya, supaya tidak seorang pun di antara kami binasa. Lindungilah kami semua dari segala yang jahat. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Demikianlah permenungan saya pada hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.